Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Megun. Hari ini gue akan merasa anime lagi yang menjadi anime pertama gue yang bakal gue coba di musim Fall 2024 adalah karena judulnya lumayan, jadi akan gue bacakan dulu untuk judul Jepangnya. Hitori Bochi no Isekai Koryaku atau bahasa Inggrisnya Loner in Another World gitu. Ya, saya bilang anime ini pastinya gitu kan menjadi anime pertama gitu yang bakal gue coba, dan apakah nanti bakal seru ya mungkin kita akan lihat nanti kan di episode seperti apa. Jadi gini, kalau misalkan nanti kemungkinan ini langsung nge-grab atau gue langsung bakal suka, ya mungkin bakal langsung gue react sampai end gitu kan. Tapi kok misalkan kayak ya startnya agak lambat atau mungkin kayak masih perlu pengenalan dulu gitu kan, mungkin gue kasih chance episode 2 sampai episode 3 gitu kan. Jadi tergantung nanti kebutuhannya seperti apa gitu kan. Dan ya, jadi untuk anime sendiri ya kan bisa dibilang digarap studio Passione featuring atau berkolab dengan Hayabusa Film gitu kan. Jadi memang Passione ini kan emang terkenal akan ecchi-nya ya, atau bisa dibilang terkenal dengan garapan-garapan anime ecchi gitu kan. Jadi bisa dibilang Passione ini mungkin ya setelah ini gitu kan, setelah ini mungkin akan lebih fokus ke Matoseihi gitu kan, karena kan Matoseihi kan ini ya diganti ya studionya gitu kan, yang tadinya Seven Arc gitu kan ganti jadi Passione kan, mungkin karena emang lebih edgy aja gitu kan, jadi makanya mungkin akan dikasih apa kerjasamanya gitu kan ke studio Passione gitu kan, yang mungkin lebih pengalaman gitu. Makanya gue pengen tahu nih, apakah di Toribochi ini ecchi-nya agak lumayan atau gimana gitu kan, karena di sini kan nggak kelihatan ya, di genrenya juga tidak kelihatan gitu kan. Dan ya mungkin ini bakal lebih fun aja sih, karena kan di sini kan banyak banget cewek-cewek gitu kan, yang kalau gue lihat dari posternya tuh banyak cewek-cewek yang mencoba untuk deketin MC gitu kan, apalagi kan ini Itori Bochi gitu kan. Jadi gue rasa mungkin di sini MC-nya ya yang agak penyendiri gitu kan, dan mungkin tidak mau terlalu berinteraksi dengan seseorang gitu kan. Ya udah, biar nggak penasaran gitu kan, kita lihat apa yang akan menjadi first impression dari anime ini. Ya tidak menunggu lama, langsung ke episode 1 atau first impression dari Hitori Bochi no sorry Hitori Bochi no Isekai Korihaku. Let's go. Cek 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 cek, tes tes tes. Oke, tidak menunggu lagi, langsung ke episode 1 ya. Episode 1 dari Hitori Bochi no Isekai Korihaku. Let's go. Penyendiri dan skill jelek. Let's go. Langsung adegan bakar-bakar nih. Oh, Goblin. Oh, dia MC-nya kali ya. Hmm, ketahuan dah, ketahuan dah. Ya, 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 ya. Udah ketahuan dah. Ketahuan dah. Itu sebenarnya tadi bagian trik ya. Itu bagian trik kalau kita lagi gambar ya kan tuh kan. Jadi kayak ada ketika lari itu kan, kayak soalnya bikin kayak semacam bayangan-bayangan pohon. Nah, ini kayak gini nih, kayak gini kan. Sebenarnya bagian dari trik juga gitu kan. Biar terlihat goblinnya lari gitu. Yang ternyata kejebak. Pinter MC-nya. MC-nya pinter. Ajaib. Lakukan dirinya sendirian. Biasanya opening nih. Opening nggak? Oh, enggak. Oh, oke, liatin dulu di awal-awal ya. Mm-mm. Hitori Bochi. Hitori Bochi. Hmm. Hmm. Asik ya. Hmm.
Badut kekar. Otaku. Itu hero ini tadi ya. Iya. Padahal nggak ada yang menarik. What? Karena dipanggil ya, karena jadi kayak ada buset. Itu sekelas di gate anjir. Iya. Gak bisa dibuka, mampus loh. Teleport loh. Udah lo ke gate lo saat ini apa namanya ke Sekai lo semua. Jadi inget ini gue, jadi inget apa yang kemarin tuh yang di Winter Sekai Instant Death. Gak ini ya, semuanya kan dari Sekai gitu. Semuanya terinkarnasi. Mampus tuh, mampus tuh semuanya kan. Lagi bisa-bisanya aja ada lingkaran sihir di kelas. Pasti ketemu Dewi, nggak ketemu Dewi dulu kan. Bener, bener, bener. Ya bilang dewanya lagi nih. Ya bilang dewanya lagi. Wih, 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 wih. Oh, nama-nama ya? Makanya kakek ini baru pertama kali mendatangkan 43 orang seperti sekarang. Wow. Iya pastilah, pastilah. Hmm. Jika sebenarnya nggak diliatin ya itu sihir apa, ini sihir apa gitu kan? Maksudnya nggak disupin tulisan. Oh tapi di ini sih udah jelasin sih di ininya di supnya udah ada sih. Maksudnya harusnya di tulisannya gitu biar lebih kelihatan. Dan akhirnya milih udah ngomong udah diem aja. Oh semuanya. Oke, 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 oke. Sebenarnya kalau kalau maksudnya gini, kan dia kan menerima semua sini ya, sisa skill sampah lah gitu kan. Ya kalau semuanya dikasih ke dia sama aja OP kan, gitu. Logikanya kan begitu.
Jeng. Batang kaca sih, oke. Buah karya desa A. Empat dadu. Hmm. Oke, kita lihat. Kita lihat. MM minus. Hmm. Gak ditambahkan ke keberuntungan. Ya skill beruntung ya berarti ya. Max. Iya. Jadi inget ini gue Kazuma. Iya. Keinget Kazuma gue langsung. Dan teman-temannya pada kemana? Maksudnya ya terinkarnasi kemana nih? Kayak ngacak kan? Dia sendiri, dia pasti sendiri gitu. Kalau lainnya mungkin bareng-bareng kali ya. Nggak, nggak sendiri kayak dia ini MC gitu. Ya sebutkan berkat skill penilaian. Izu. Hmm. Ah. Itu. Oh, asik banget sih. Gue pikir bakal. Ah. Kan beruang isinya. Beruang ya kan atau mungkin hewan paling isi dalam. Atau ini justru pedang ya kan. Nggak mungkin juga kan. Nggak beruang paling. Beruang. Kalau nggak apa gitu kan. Monster naga lah paling ya. Banter-banternya naga kalau nggak beruang tuh. Si. Ya kan bener kan. Jatuhnya tetap OP dengan sisir-sisir sisa lah ibaratnya gitu kan. Atau skill-skill yang nggak kepake gitu kan.
Hmm, pos kita, pos kita kan. Nggak, supnya lucu sih. Berarti mungkin di episode ini kayaknya iya, belum ketemu heroinnya dulu nih kayaknya. Hmm, mm-mm. Jang jang, Uma, terus gitu. Wah, oke. Ada apa nih? Oh, Goblin ya yang tadi ya? Oh iya benar, Goblin. Nah. Dia kan dia kan nggak bisa ini kan ya, nggak bisa fight ya. Oh, oh bisa. Oh, oke. Oke. Makanya gue baru baru ini sih, baru apa namanya, baru ngah juga gitu kan. Nggak bisa dikombinasi dengan sihir ya, walaupun cuma batang gitu kan. Harusnya dia juga bisa pakai dengan api gitu kan, menggabungkan barangnya gitu kan. Apa namanya, batangnya gitu kan. Buset, buset, Sasuga banget. Bisa jadi ini men, jadi apa, magical. Mm-mm. Pasti lah. Hari ketiga. Ya harus cari makan lain.
Jadi emang ketuanya ini ya, maksudnya ketuanya care emang. Mission Kurosaneka. Tentang gue kalau nih gue kalau ngebayangin yang sini jadi ngeliat Nekomizu ngeluh-ngeluh aja. Ini kan SEO-nya sama ya Nekomizu juga kan. SEO-nya ini apa? Umeda Sushiro, Umeda-san. Nekomizu ya kan. Makoto ya kan, terus juga Akira Tendo ya kan. Hmm. Skill baru ya. Gitu buat gitu buat goblin. Ya pasti ntar ada leadernya, ada hemoglobin, ntar ada hemoglobin ya kan, terus ada biasanya gitu sih hemoglobin. Sekali pukul. Bikin pagar. Bener-bener dah. Ah tidak. Kalau lucu untuk diburu. Hmm. Padahal bisa pakai, padahal kan bisa pakai skillnya gitu kan. Harus lari sambil nangkep ini. Hmm. Oh teman-temannya, let's go. Kali ngecek besok nih. Mm-mm. Ah iya, lagi haru coy. Badut kekar. Bucat gabu. Ini jadi, oh berarti emang satu kelas ada nih. Nah kan, Ginco. Asik, langsung ya. Oh, sana Jimmy jadi nih. Jadi kalau ini jadi sih, yakin gue ini jadi nih sama dia, jadi nih. Orang pertama kan. Jadi. Gue ngerasa kayak kalau Amani Amani cewek jadi sih, walaupun emang Osana Jimmy gitu kan. Jadi gue yakin jadi nih. Oke. Karena orang pertama yang di notice MC ya kayak ini ya, Kaicho-nya gitu. Dan Naira this is a title gitu kan.
This is Hitoribochi ya. No Isekai Koreaku gitu. Oke. Openingnya. Apa endingnya? Oh ini ending ini. Enggak, ini ending ini. Ini ending ini. Gak mungkin opening ini, ending ini. Tik 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 tik. Enggak, ini ending ending. Ini ending nih. Ending ini. Opening mah gak gini. Buset. Enak ini. Ta 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 ta. Kan di PV-nya ada lagunya kan. Eng, Wah, protek banget Smile anjir. Oke. Oke, jadi itulah episode 1 dari Hitoribochi no Isekai Koreaku ya. Gimana ya? Gini. Gue harus katakan apa adanya gitu kan. Jadi kalau dari premisnya sih memang di sini si MC ini bisa bilang nggak cuman MC, tapi semua satu kelasnya itu reinkarnasi. Ya, reinkarnasi lah gitu kan ke dunia lain gitu kan, dan ternyata memang di sini mereka terpisah gitu kan. Lebih tepatnya bergeng lah gitu kan. Namun hanya MC yang benar-benar ingin fight sendiri gitu kan, karena emang dia sendiri kan emang orangnya kan pengen itu riboci ya, emang dia tuh emang jiwanya tuh emang pengen menyendiri gitu. Jadi makanya kan akhirnya ya dia tidak mau berurusan dengan orang lain lah gitu, layaknya itu riboci aja pada umumnya gitu kan. Tapi yang gua garis bawahi di sini adalah ternyata MC-nya ini emang pure emang karena mau sendiri, bukan karena dibully atau mungkin karena apalah gitu, enggak. Emang dia murni karena pengen sendiri aja gitu kan. Maksudnya karena emang ya dia layaknya karakter yang penyendiri gitu loh. Jadi emang dia tidak mau berurusan dengan orang lain, dia tidak mau yang gimana-gimana gitu. Jadi gue bisa pastikan ini pasti ada yang ngeklaim, oh ini MC gue banget lah, bla 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 dan sebagainya. Pasti ada, gue yakin nih. Di news nih pasti ada nih kayak gitu tuh, pasti ada, gue yakin. Ini MC gue banget nih, gue nggak mau bergantung dengan orang lain, gue tuh ngerasa bahwa orang lain tuh membuat gue sulit, bla bla bla. Pasti ada ya, gue yakin pasti ada lah gitu. Gue yakin pasti ada yang begitu kan, tapi ya itu pilihan gitu kan. Jadi kita tidak boleh melarang apa yang mereka mau lah. Kalau misalkan mereka akhirnya ribet sendiri, ya kita tolong gitu kan. Jadi kan ya itu kan yang harus ditanggungkan sama apa yang dilakukan gitu kan. Nah, termasuk nanti si MC ini gitu kan. Pertanyaan gue satu, kalau dia emang terus menyendiri, bagaimana nanti kalau misalkan dia berhadapan dengan situasi yang sulit gitu kan, endingnya apa? Ya minta temen gitu kan, atau minta tolong temen kan gitu. Nah, makanya itu yang terjadi nanti mungkin kedepannya seperti itu. Tapi nggak tahu ya, mungkin gue juga nggak punya bayangan nanti kedepannya seperti apa. Tapi mungkin aja uh, kalau menurut gue mungkin ada momen dimana nanti entah itu temennya atau mungkin si Kaicho-nya itu dalam situasi yang sempit lah, atau mungkin dengan keadaan yang mendesak, baru nanti bereuni dengan teman-teman yang lain. Ngerti nggak lu? Jadi misalkan kayak contoh lah, misalkan Kaicho nih ya kan, Kaicho-nya mungkin nanti diserang monster lah apa-apa gitu kan. Nah kan si Kaicho-nya kan tidak punya apa-apa kan, maksudnya dia tuh tidak punya uh, mungkin dia punya, ya kan setiap orang kan punya dikasih skill lah gitu kan sama dewinya, sama dewinya lagi. Gua kebiasaan dewi anjir kalau di isekai, maksudnya sama ininya lah, sama si dewanya gitu kan, dikasih skill satu-satu gitu kan. Nah tapi mungkin situasinya kan emang dia lagi panik gitu kan, dan akhirnya tidak mau ngaktifin skillnya gitu kan. Makanya kan akhirnya nanti mungkin MC bakal nolongin, dan akhirnya si
MC bereuni dengan yang lain kayak gitu. Jadi makanya itulah nanti kuncinya, mungkin nanti si MC bakal ketemu dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Tapi gue juga nggak tahu sih apa yang nanti yang mereka dapatkan gitu kan, selain skill-skill yang nanti dari sama MC gitu kan, karena kan MC kan cuma hanya menerima skill-skill yang sisaan aja gitu kan, dan terbukti gitu kan dia sangat berguna gitu kan, atau skill-skillnya berguna gitu kan untuk survive atau bertahan hidup di dunia itu gitu. Makanya gue bilang kalau lu semua ambil satu skill gitu kan yang OP lah gitu kan, misalkan skill apa gitu kan, skill bisa menghilang gitu kan, satu aja itu kan termasuk OP gitu kan. Nah kalau MC punya skill banyak tapi skillnya ampas semua kan jatuhnya OP juga gitu kan, karena kan akhirnya kan dipakai juga, atau dipakai dengan hal yang benar juga gitu kan, atau dipakai dengan sebaik mungkin gitu kan gitu. Jadi makanya akhirnya kan tadi kan kalau gue lihat tadi kan ada 8 atau 9 gitu kan yang sisaannya gitu, atau 7 gitu, 7 sampai 9 si skill atau ada barang-barang yang nggak dipakai gitu kan sama orang-orang gitu kan. Ya udah diambil semua sama ditambung sama MC semua skill sisa, dan akhirnya ya di ambil MC untuk bertahan gitu, untuk bertahan hidup gitu. Itu sih kalau secara konsep sih, kalau gua memandang positif ini unik gitu kan, karena emang ya Hitori Bochi gitu kan, dia mungkin akan lebih banyak sendiri gitu kan untuk bertahan hidup. Tapi kalau dari sisi kekurangannya jujur ini agak decent, sangat decent. Jadi ya isekai pada umumnya sangat, ya kalau gue bilang mid sih mid ya, emang mid menurut gue nih MC ini agak mid gitu kan. Jadi karena startnya juga agak mid gitu loh. Jadi belum kelihatan nanti ke depannya seperti apa, tapi yang gue harapin sih semoga nanti ketika nanti ketemu temen atau mungkin ada something masalah gitu kan yang nanti bakal ada MC, itu akan lebih greget gitu kan nanti ceritanya gitu. Jadi kayak masih terlalu dini untuk menilai episode satunya nih dianggap jelek apa enggak, karena menurut gue untuk animasinya ya juga mid juga gitu. Jadi gue nggak bisa bilang jelek, gue juga nggak bisa bilang bagus gitu kan. Jadi ya masih bisa dinikmati gitu kan. Tapi ya sekali lagi masih terlalu dini menurut gue untuk menilai satu episode ini gitu kan. Tapi ya kalau kalau lu berekspektasi bahwa ini akan jadi MC yang bagus banget, ya startnya kurang gitu. Kalau menurut gua startnya emang agak kurang, startnya mid banget gitu kan, kayak gitu ya. Untuk kesimpulannya sih mungkin kalau untuk first impression dari ya Lune in Another World atau Itoribochi no Isekai Koryaku, gua kasih 6,75 lah, 6,75 lah. Itu udah paling itu udah paling banter sih. Gua nggak mau ngasih 7, 6,75 lah. Karena startnya emang agak-agak mid sih. Jadi ya nggak gimana-gimana, nggak yang jelek, nggak yang bagus gitu. Jadi ya udah segitu aja cukup menurut gue sih untuk mewakili apa yang terjadi di episode 1. Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri, atau mungkin kalian punya opini sendiri, ya nggak apa-apa, isi di komentar. Oke, menurut kalian ini bagus banget, ya nggak apa-apa, isi di komentar gitu kan. Kalau misalkan menurut kalian ini kurang, ya nggak apa-apa, isi di komentar aja kan, kita kan bebas beropini gitu kan. Jadi nggak masalah kalau misalkan kalian punya opini masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian nih yang mungkin misalkan nih kalian kan baca manga nih atau baca light novelnya kan, terus lu bilang gini, bang ini kayaknya ada potensi seru nih, atau mungkin cerita ini bakal menarik nih ke depannya, karena ya begitulah gitu. Jadi lu boleh kasih tahu tapi jangan spoiler gitu loh. Jadi kayak ngasih tahu aja kalau ini bakal bagus bang gitu ke depannya gitu. Jadi mungkin ada something yang nanti lu bakal suka gitu kan, boleh sih di komentar. Tapi kalau misalkan lu jelasin semua cerita dari episode 1 mungkin sampai episode 12, ya gue nggak bakal mau react lagi gitu kan, karena ya lu udah dibocorin semuanya men gitu. Jadi makanya di sini boleh gue tidak melarang kalian mau kasih kode-kode ya kan, spoiler kecil itu nggak apa-apa. Tapi kalau lu kasih semua seluruh cerita dari season 1, ya itu sama aja lu ngedongengin gue gitu, lu ceritain gue dari awal sampai habis gitu kan. Jadi makanya kasih tahu aja kira-kira bayangannya ke depannya bakal gimana nih, apakah nanti ada sesuatu yang menarik, atau mungkin ada bang nanti ada ecchinya nih, atau mungkin nggak apa-apa kasih tahu aja gitu kan, bang nanti ada ecchinya, atau mungkin ada momen disgusting, momen menjijikan gitu kan, atau mungkin nanti ada momen menarik, atau mungkin bang ada romance-nya gitu kan, atau mungkin bang ada nanti MC nih bakal pick nih gitu kan, atau mungkin MC-nya bakal OP banget nih atau gimana, boleh sih di komentar ya. Pokoknya kasih tau lah gitu kan yang menarik menurut lu untuk gua tetap bertahan untuk nonton ini, karena kan ini kan masih episode 1 kan.
Dan mungkin gue bakal kasih chance untuk episode 2. Tapi setelah episode 2 gue nggak tahu gitu. Jadi makanya ini gue kasih chance dulu kan untuk episode 2. Jadi apakah nanti yang dikatakan gue ini benar, kalau nanti baik si Kaicho atau mungkin teman-teman yang lain nanti dalam keadaan sulit, nanti si MC bakal nolong gitu. Kalau misalkan memang itu benar ceritanya, berarti emang kepredik banget ceritanya gitu kan. Udah terprediksi banget kalau emang itu arahnya bakal ke sana dulu gitu awalannya. Ya udah, itu aja dari gue, dan pasti jangan lupa subscribe sebenarnya kira-kira anime full apa lagi yang kalian untuk bahas. Jadi pokoknya dulu isi komentar ya, kira-kira anime apa yang menarik selanjutnya yang mungkin bisa gue react. Sebenarnya besok tuh ada hari Sabtu itu mau sama Red R, tapi gue belum namatin season satunya gitu kan. Jadi ada kemungkinan kayaknya gue nggak bakal reaksi kayaknya ya. Kayaknya sulit juga sih untuk gue ngejar yang lain gitu kan, karena satu, gue harus ngebatch anime yang ada di summer, ada beberapa yang belum gitu kan. Dan yang kedua, gue juga harus merewatch gitu kan apa yang nanti gue react gitu kan, termasuk ReZero juga harus gue rewatch gitu kan, karena biar gue tahu gitu kan hal-hal yang gue lupa atau hal-hal yang mungkin gue udah nggak inget gitu kan, karakter-karakter yang bisa bilang ya udah inilah nggak gue nggak inget lah gitu kan. Takutnya kan nanti kan nanti ketika di bikin konten kan gue lupa kan, yang malu juga gue gitu kan. Jadi makanya nanti ada beberapa yang harus gue rewatch juga gitu kan. Jadi ya sulit sih kalau misalkan gue harus ngejar mau sama Retri gitu kan season 1, dan gue harus gue react Sabtunya gitu kan, karena ya gue belum coba sama sekali gitu kan. Gue masih belum bisa coba gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti ada waktu gitu kan, mungkin nanti episode 2 bisa gue kejar gitu, ngerti nggak lo? Jadi kayak episode 1 mungkin gue nggak react, nanti episode 2 bakal gue react tapi gue gabungin dengan episode 1, ngerti nggak lo? Jadi kayak nanti gue bakal telat aja sih gitu, bisa aja seperti itu kan. Tapi tergantung nanti bagaimana nanti di season 1-nya bakal tertarik apa enggak. Kalau season 1-nya nggak tertarik buat gue tonton, ya buat apa gitu kan. Jadi makanya ini gue harus lihat dulu nanti season 1-nya seperti apa. Dan jangan lupa like, suka, kalau nggak tinggal di like aja, jangan lupa nyalakan notifikasi agar lu tidak beri gua, dan sampai lagi di musim nggak, ya sampai lagi di anime reaction gua selanjutnya, dan bye.